terpercaya. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Harga beras medium dan premium di pasar tradisional Mardika Ambon, Maluku mulai merangkak naik. Inspiratif, pemuda lintas iman gelar aksi bersih rumah ibadah. Cristiano Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi pada tahun 2024. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Memangsa hewan ternak warga Desa Lemumir, Kecamatan Bula, ular piton sepanjang 10 meter berhasil ditangkap warga dan personel Brimob setempat setelah dilumpuhkan menggunakan timah panas. Sering memangsa hewan ternak milik warga Desa Lemumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Timur, ular piton sepanjang 10 meter ini berhasil ditangkap setelah dilumpuhkan menggunakan timah panas oleh personel Brimob Seram bagian Timur Maluku. Penangkapan ular ini dilakukan setelah warga melapor ke personel Brimob karena ternak sapinya yang diikat tak jauh dari kawasan rawa di desa tersebut dimangsa ular. Usai ditangkap, hewan melata ini langsung dievakuasi menuju mobil dan dibawa oleh personel Brimob ke pos mereka. Saudara, harga beras medium dan premium di pasar tradisional Mardika Ambon, Maluku mulai merangkak naik. Kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Jelang Ramadan, harga beras medium dan premium di pasar tradisional Mardika Ambon, Maluku mulai merangkak naik. Kenaikan berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi pada beras medium merek AAA, Bulir Mas, Jempol, Garopa, dan Durian. Sementara untuk beras premium yakni 2 Udang dan Mister Wang. Kenaikan ini disebabkan harga beras dari distributor mengalami lonjakan dari sebelumnya Rp310.000 ke Rp330.000 per 1 karung ukuran 25 kg. Dagang memperkirakan lonjakan harga beras ini masih akan terus terjadi saat Ramadan hingga Lebaran. 13-nya naik 15. Premium atau medium? Beras biasa, Medium. Itu apa yang naik tuh? Garopa, Jempol, Durian. Kalau yang premium dari berapa ke berapa? Dari 15 ke 16. Kayaknya informasi mungkin mau naik.
Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan operasi keselamatan Salawaku 2025. Dalam operasi kali ini, pengendara yang melanggar hanya diberi tilang teguran, sementara yang tertib diberi reward berupa coklat. Untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan operasi keselamatan Salawaku 2025 di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon. Operasi yang sudah berjalan 6 hari sejak 10 dan akan berakhir 23 Februari ini difokuskan untuk memberi pemahaman bagi pengendara tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Sehingga bagi pengendara yang melanggar seperti tidak menggunakan helm, bonceng 2 hingga tidak menggunakan safety belt, hanya diberi tilang teguran. Sementara untuk pengendara yang tertib diberikan reward berupa coklat. Ada beberapa prioritas yang kita lakukan penertiban menjelang operasi ketupat atau Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita menegur mungkin kendaraan yang tidak menggunakan helm, kemudian mengemudi yang dalam kondisi mabuk, tidak menggunakan safety belt, dan ada 7 penekanan lainnya. Itu yang menjadi prioritas kita. Dan kita di sini hanya melakukan kegiatan tilang teguran. Dan yang sudah tertib berlalu lintas kita kasih reward berupa pemberian coklat. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya inspiratif pemuda lintas iman gelar aksi bersih rumah ibadah. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Sejumlah pemuda lintas iman yang tergabung dalam komunitas klaster Paparisa melakukan aksi bersih sampah di halaman rumah ibadah. Bersih sampah ini dilakukan di halaman Gereja Santo Yakobus Ahuru dan Masjid Al-Ali Kahena. Aksi bersih sampah di halaman rumah ibadah ini dilakukan sejumlah pemuda lintas iman yang tergabung dalam komunitas klaster Paparisa Sabtu 15 Februari 2025. Bersih sampah kali ini dilakukan di Gereja Santo Yakobus Ahuru dan Masjid Al-Ali Kahena, Ambon, Maluku.
Berbekal kantong sampah plastik, satu persatu sampah dipungut dari halaman hingga sungai yang berada di sekitar gereja. Begitupun dengan sampah yang berserakan di sekitar halaman masjid. Ketua Komunitas Klaster Paparisa mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan selain untuk menjaga kebersihan rumah ibadah, juga untuk menjaga hubungan baik antar umat beragama di Ambon melalui kegiatan-kegiatan positif. Punya kegiatan ini katong beri nama toleransi proeksistensi, tapi bukan hanya bergerak untuk di bidang keagamaan saja yang bertoleransi. Dalam hal sering buat kegiatan yang ada dialog keagamaan atau seminar keagamaan, tapi kita hari ini bergerak dalam bidang yang katong ini komunitas Muslim dan Kristen bergabung untuk menjalin kebersamaan dan bergerak di bidang lingkungan. Harapan ke depan saya semoga ini bisa jadi suatu motivasi, menjadi pelajaran guru besar buat masyarakat, terutama teman-teman komunitas, menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di Kota Ambon. Selain bersih sampah, mereka juga menyerahkan tempat sampah sedang untuk pengurus gereja dan masjid. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Gunung Lewotobi kembali aktif. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali menetapkan status tanggap darurat selama 6 bulan ke depan. Menyusul adanya peningkatan aktivitas vulkanik, sejak 11 Februari 2025, Pemkab Flores Timur kembali menetapkan status tanggap darurat. Setelah sebelumnya status tanggap darurat ini dicabut pada 31 Desember 2024 lalu. Masa tanggap darurat ini akan berlaku selama 6 bulan atau hingga Agustus mendatang. Dengan demikian, warga di 5 desa yang berada di radius bahaya atau 7 km dari gunung diminta untuk kembali ke posko pengungsian. Pasalnya, selama ini para warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Dengan aktivitas Gunung Api Lewotobi laki-laki yang tanggal 13 kita sudah tahu bahwa ada peningkatan, sehingga dari status dari level 3 kembali ke level awas, siaga ke level awas, dan transisi darurat ke pemulihan sudah menjadi tanggap darurat. Maka himbauan pemerintah untuk kembali. Jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu, beragam tulisan hingga video dengan berisi ajakan pindah ke luar negeri. Fenomena hashtag kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa frustasi dan kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu itu dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Jagat media sosial kini diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Tagar ini diramaikan di media sosial X, Instagram, hingga TikTok. Beragam postingan, tulisan, hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Seperti postingan di X milik akun @julioexpor yang menulis, "Baru rame hashtag kabur aja dulu. Gue udah bilang dari beberapa tahun lalu. Indonesia ini makin kacau. Bisnis makin gak sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik. Gaji gak naik, kualitas hidup gak ada. Makanya gue pindah ke luar negeri, buka bisnis di luar negeri." Lalu ada akun @kojekrep_betawi yang menulis di akun X-nya, hashtag kabur aja dulu, emang iya gak nasionalis. Ketika dana pendidikan di Indonesia dipangkas, dari tahun lalu istri gue malah dapat beasiswa dari Prancis untuk ambil S2. Aku sih setuju ya, karena kalau ke luar negeri kita bisa mensejahterakan diri kita sendiri dan upah kerjanya yang jelas, dan di sini juga kan pajak-pajak banyak ya, potongan-potongan beli ini itu, jadi kayaknya di luar negeri enak.
Aku sih setuju ya, karena kan kalau di luar negeri tuh ekonominya lebih stabil ya. Terus buat biaya keamanan juga dia juga bagus, terus peluang ekonominya juga tinggi, apalagi pendidikannya juga di sana bagus ya Kak ya. Saya sebenarnya jujur setuju untuk pindah ke luar negeri karena ini bisa jadi alarm merah, jadi tidak pemerintah kemudian hanya diam saja ketika kebijakannya tidak memuaskan atau kebijakannya itu malah destruktif sifatnya. Fenomena hashtag kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa frustrasi dan kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, serta ketimpangan sosial menjadi pemicu utama. Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Muhammad Yorga Permana dalam program Rossi bilang, tagar kabur aja dulu di kalangan anak muda jadi dampak globalisasi, di mana anak muda kini semakin sadar peluang bekerja dan tinggal di luar negeri. Yang menarik sebetulnya betul Mbak, tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif sih Mbak, kemarahan anak muda ini ya. Pertama memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan. Adanya media sosial melihat, oh ada beasiswa sekarang, ada orang yang kerja di luar negeri, ternyata globalisasi sekarang. Jadi ternyata oh ada loh pilihan lain untuk bekerja, belajar gitu ya. Jadi sehingga keluarlah hashtag kabur aja dulu itu. Yorga juga bilang, fakta di balik fenomena tagar kabur aja dulu ini adalah harapan anak muda agar taraf hidup meningkat. Memang tadi yang bikin kita taraf hidup meningkat, bahagia, ya memang ada uang. Gimana orang bisa punya uang? Ya kerja gitu. Jadi mungkin kita bisa nariknya ke sana gitu Mbak. Jadi pada akhirnya apa yang bisa membuat masyarakat kita bahagia, salah satu anak muda bahagia, karena risetnya ke anak muda, adalah memang meningkatkan pendapatan mereka. Langkah efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang diambil pemerintah kini jadi sorotan. Efisiensi menimbulkan efek domino. Di antaranya berujung pemecatan, pembatalan proyek perbaikan jalan rusak, hingga rencana menaikkan uang kuliah perguruan tinggi negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya Cristiano Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi pada tahun 2024. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik
investigasi untuk mencari bukti dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.